Menurut Mbak Putri, apa sih makna wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara khususnya di sektor ASDM? Iya, kalau menurut saya sih makna wawasan kebangsaan dan bela negara itu kita sebagai ASN harus menjaga dan mengamankan data-data di sektor energi dan mineral tidak untuk kepentingan individu atau golongan, tapi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Oke. Kalau menurut Mbak Michelle, apa makna wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, khususnya nih di pekerjaan sehari-hari di Kementerian SDM? Oke, kalau menurut saya sendiri mengerjakan pekerjaan masing-masing sesuai dengan SLA-nya itu termasuk dengan nilai bela negara ya. Karena pekerjaan kita sendiri itu salah satunya adalah melayani masyarakat. Nah, nggak hanya itu, apabila kita memproyeksikan pekerjaan kita sebagai melayani masyarakat, itu juga termasuk dalam bekerja dengan dilandasi dengan cinta tanah air. Seperti itu. Begitu. Oke, kemudian menurut Mbak Putri, bagaimana keterkaitan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara dengan core yang sekarang di ASN itu yang berakhlak, Mbak? Ya. Jadi harusnya dengan core value ASN berakhlak itu bikin seorang ASN tuh lebih jujur, amanah, dan lebih menjaga data-data penting sektor energi dan mineral. Oke. Ini bagaimana Mbak antara wawasan kebangsaan dan core value ASN berakhlak? Menurut Mbak Michelle, ada nggak keterkaitan antara keduanya? Kalau menurut saya sendiri itu ya core value ASN ini sebagai nilai atau acuan yang digunakan sebagai ASN dalam mengerjakan pekerjaannya ya. Contohnya seperti yang tadi bekerja untuk melayani masyarakat. Nah, itu juga sangat terkait dengan nilai berakhlak sendiri. Oke. Dari kacamata Ibu Putri, isu strategis apa di sektor ESDM yang paling berpotensi atau yang mendapat perhatian khusus, yang menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam 1-3 tahun ke depan, dan mengapa begitu, Bu? Mungkin kalau isu strategis ya, mungkin yang dibahas di Pokja saya aja, yaitu Pokja DBA. Mungkin kalau di DBA ada di kondisi kelistrikan. Jadi kan di DBA itu kita memonitoring 24 sistem besar se-Indonesia secara nasional. Nah, dari 24 sistem itu masih ada beberapa sistem yang statusnya masih siaga sampai dengan defisit. Nah, itu kenapa? Karena jadi cadangannya itu belum sampai N-1. N-1 itu jadi produksi cadangannya itu masih kurang dari kapasitas terpasang unit terbesar yang ada di sistem itu gitu. Jadi kalau misal sistem itu tetap siaga atau defisit ya sampai berhari-hari, itu kan akan mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di situ gitu. Dan itu bisa jadi isu strategis sampai tahun-tahun ke depannya gitu. Oke, makasih Bu. Mbak Michelle kan sekarang jabatannya sebagai calon inspektur migas ya Mbak. Kalau menurut Mbak Michelle, apa isu strategis di Kementerian SDM yang dia ini berpotensi untuk memicu AGHT khususnya di dalam 1-3 tahun ke depan? Kalau dilihat dari berita-berita sekarang itu ya paling pertama itu adalah ini ya, yang di framing berlebihan atau clickbait ya dari masyarakat. Contohnya baru-baru ini kita melihat adanya tentang isu BBM yang langka ya di masyarakat sekitar. Nah, itu mungkin yang memicu amarah masyarakat gitu. Ya, dari Kemudian, bagaimana nilai bela negara dapat diterapkan untuk menghadapi isu atau ancaman tersebut? Bela negara ya. Mungkin yang pertama disiplin dalam monitoring ya. Jadi dari DBA sendiri itu kita akan sering monitoring gimana sistem itu perharinya, karena kan sehari itu ada 2 beban puncak, jadi pagi dan malam. Jadi kita tetap monitoring di pagi dan malam hari. Jadi kalau misal nanti ada ternyata dia defisit atau siaga, nanti langsung bisa dimitigasi gitu. Terus yang kedua mungkin kolaborasi dengan stakeholder. Kalau di sini kan stakeholdernya PLN, jadi mungkin aktif-aktif aja berkomunikasi sama mereka. Jadi menjalin komunikasi yang baik supaya nanti kalau misal memang ada kendala, mereka nggak segan untuk ngasih tahu ke kita kalau di sistem itu masih ada trouble di pembangkit atau di jaringannya gitu. ya, dari isu framing berlebihan tersebut, bagaimana nilai bela negara bisa diterapkan untuk menghadapi isu ini? Kalau yang bisa diterapkan sih yang paling mudah ya, kita sendiri kalau bisa tidak ikut tersulut dengan clickbait tersebut ya, dan mampu menjelaskan latar belakangnya.
kepada teman-teman sesama kita gitu, biar mereka nggak terlalu banyak ke framing tentang clickbait yang ada di berita sana gitu. Nah, karena nggak semua lapisan masyarakat yang mengerti ya kenapa isu ini terjadi gitu, mungkin kita bisa bantu menjelaskan kepada teman-teman kita sendiri seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir Bu, jika terjadi krisis kepercayaan publik, misal terkait perizinan atau insiden seperti yang terakhir akhir-akhir ini, bagaimana sih Bu strategi dalam pemulihannya? Mungkin masih berhubungan sama kondisi kelistrikan ya. Jadi kalau misal padam nih di satu sistem atau beberapa, anggap aja rumah tangganya mati gitu ya. Mungkin yang pertama itu kita langsung respon cepat ke PLN untuk kayak menanyakan ini kenapa dan berapa lama si listrik itu bisa nyala kembali gitu, sehingga aktivitas dari masyarakat yang tadi terganggu bisa langsung teratasi gitu ya. Terus yang kedua mungkin akan dilakukan rapat mitigasi lanjutan gitu. Jadi mitigasi lanjutan ini buat kayak mempertanyakan ini kenapa, dan nanti kalau misal kedepannya lagi kejadian kita udah punya nih kayak jadi kita punya mitigasi sebelumnya itu bisa dilakukan di permasalahan yang ini gitu. Selain isu ini kan ada juga tuh Mbak isu terkait krisis kepercayaan publik ya, misalnya terkait perizinan ataupun insiden-insiden kecelakaan. Nah, menurut Mbak Michelle sendiri bagaimana strategi pemulihan agar kepercayaan masyarakat itu bisa kembali? Kalau yang pertama sih strategi yang pertama dari kita sendiri itu kita memang harus bersabar ya, bersabar dan mampu menjelaskan kepada teman-teman sesama masyarakat biar lebih mudah dimengerti. Mungkin dibantu dengan eviden yang bisa diakses untuk masyarakat umum ya, karena eviden kan ada yang rahasia sama eviden yang bisa diakses masyarakat, mungkin bisa di-share juga kepada teman-teman semua gitu, biar mereka nggak cuma termakan pada judul-judul clickbait yang ada di berita. Berikut analisis yang dapat kami sampaikan. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan bagi ASN ESDM bukan sekedar teori, melainkan pedoman etika dan profesionalisme. ASN wajib mengamankan data serta sumber daya mineral demi kepentingan rakyat. Setiap tugas adalah pengabdian kepada negara dan kepatuhan pada tupoksi menjadi bukti cinta tanah air serta komitmen melayani. Yang kedua yaitu nilai akuntabel krusial menjaga data vital, sementara nilai lain seperti loyal dan berorientasi pelayanan mencerminkan wawasan kebangsaan yang mengutamakan kepentingan nasional di atas skalanya. Berakhlak menjadi kerangka praktis untuk menerjemahkan wawasan kebangsaan ke tindakan nyata. Yang ketiga yaitu isu-isu seperti ketidakstabilan kelistrikan dan penyebaran informasi yang salah, misinformasi terkait ketersediaan BBM merupakan contoh nyata AGHT yang berdampak teknis dan psikologis memicu ketidakpercayaan publik. Penerapan nilai bela negara di era digital diwujudkan lewat disiplin, komunikasi yang efektif, klarifikasi informasi, dan melawan hoaks untuk menjaga stabilitas sosial secara tegas dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu saat terjadi krisis kepercayaan publik, informasi yang cepat dan akurat dapat meredam kekhawatiran. Penjelasan yang baik dan disertai dengan bukti nyata yang dapat diakses publik menunjukkan akuntabilitas dan komitmen melayani, sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat menurun akibat isu sensitif. Berikut kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara adalah fondasi kerja ASN Kementerian ESDM untuk menghadapi ancaman kontemporer, dari gangguan teknis hingga disinformasi. Dengan menginternalisasi berakhlak, ASN dapat menerjemahkan nilai tersebut dalam bentuk tindakan seperti menjaga kerahasiaan data dan memberi layanan transparan. Hasilnya, perlindungan sumber daya negara, kepercayaan publik yang tumbuh, serta ketahanan nasional yang kuat, menegaskan ASN ESDM sebagai garda terdepan kedaulatan bangsa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.